Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 05 Sake 003 dengan kelompok 4, anggota Ika Fadilah Putri dan Lina Agustin dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Akbar SEMSI AKCA, di mana kami akan menjelaskan pertemuan 7 dan 8 mengenai sekilas manajemen strategi dan implementasi strategi pemerintah dan sejarah dan perkembangan penganggaran pada pemerintah Indonesia, di mana pada pertemuan 7 akan dijelaskan oleh Pertemuan 7, Sejarah dan Perkembangan Penganggaran pada Pemerintah Indonesia. Dilihat dari aspek historis, perjalanan reformasi pengelolaan keuangan Indonesia dibagi menjadi 3 fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, era pra-reformasi atau sebelum otonomi daerah. Yang kedua, era pasca reformasi atau era otonomi daerah, periode 1999 sampai 2004. Yang ketiga, era pasca reformasi lanjutan, periode 2004 sampai sekarang. Selanjutnya, yang pertama itu penganggaran di era pra-reformasi. Pengelolaan keuangan daerah pra-reformasi didasarkan pada aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembendaharaan Indonesia atau Indies Compatibility with atau ICW Ritonga 2010. Berdasarkan aturan sebelumnya, Halim 2008 menyebutkan bahwa karakteristik pengelolaan keuangan daerah saat ini terbagi menjadi 11, adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian pemerintah adalah kepala daerah dan DPRD. Tidak terdapat pemisahan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Yang kedua, penghitungan APBD. Yang A, perhitungan APBD berdiri sendiri. B, terpisahnya dari pertanggungjawaban kepala daerah. Yang ketiga, formulir laporan perhitungan APBD terdiri atas A, perhitungan APBD, B, nota perhitungan, C, perhitungan kas dan pencocokan antara sisa kas dan sisa perhitungan dilengkapi dengan lampiran ringkasan perhitungan, pendapatan, dan belanja. Yang keempat, pinjaman. Baik pinjaman pemerintah daerah dan BUMD diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerah dan masuk dalam pos penerimaan pembangunan. Yang kelima, unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD. Yang pertama, pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD dan belum melibatkan masyarakat. Yang kedua, APBD disusun oleh DPRD secara bersama-sama dengan kepala daerah. Yang keenam itu bentuk dan susunan APBD. Bentuk dan susunan APBD pada periode ini mengalami 2 kali perubahan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1975. Anggaran rutin itu ada pendapatan rutin dan belanja rutin. Anggaran pembangunan itu ada pendapatan pembangunan, belanja bangunan. Perubahan yang kedua itu terjadi pada tahun 1984 sampai 1988. Pendapatan itu ada pendapatan daerah, penerimaan pembangunan, dan urusan kas dan perhitungan atau UKP. Nah, sedangkan belanja itu ada belanja rutin dan belanja pembangunan. Yang ketujuh itu indikator kinerja pemerintah, mencakup A, perbandingan antara anggaran dan realisasinya, B, perbandingan antara standar biaya dan realisasinya, C, target dan persentase fisik proyek. Yang kedelapan, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan perhitungan APBD, baik yang dibahas DPRD maupun yang tidak dibahas DPRD, tidak mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah. Yang kesembilan, proses penyusunan anggaran menggunakan sistem tradisional dengan pendekatan inkremental dan line item yang menekankan kepada pertanggungjawaban setiap yang diinput dan yang dialokasikan. Yang ke-10, sistem pencatatan yang dilakukan masih sangat sederhana, yaitu menggunakan sistem rata buku tunggal berbasis kas yang lebih berbentuk kegiatan pembukuan, bukan kegiatan akuntansi. Yang ke-11, dalam tahapan pengawasan dan pemeriksaan,
serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan atau audit terhadap APBD bersifat keuangan dan belum memperhitungkan pertanggungjawaban dari aspek lain seperti kinerja. Yang kedua, penganggaran di era pasca reformasi periode 1999 sampai 2004. Pengelolaan keuangan daerah pada masa reformasi ini memiliki beberapa perbedaan dengan pada saat masa pra-reformasi sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah terdiri dari lembaga eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif itu adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya. Sedangkan lembaga legislatif itu ada DPRD. Terdapat pemisahan yang tegas antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Yang kedua, laporan perhitungan APBD. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah. Apabila mengalami 2 kali penolakan dari DPRD. Yang ketiga, bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran. Yang pertama itu laporan perhitungan APBD, yang kedua nota perhitungan APBD, yang ketiga laporan aliran kas, yang keempat neraca daerah. Nah, yang poin keempat ini pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan, melainkan masuk dalam pos penerimaan yang belum tentu menjadi hak Pemda. Yang kelima itu proses penyusunan APBD melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat selain Pemda dan DPRD. Yang keenam, bentuk dan susunan APBD. Pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, dana pertimbangan, pendapatan lain-lain daerah yang sah. Belanja terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Pembiayaan itu sumber-sumber pengeluaran dan penerimaan daerah. Selanjutnya itu yang ketujuh, rincian dan bentuk susunan APBD dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang kedelapan, indikator kinerja Pemda. Tidak hanya mencakup 3 hal sebagaimana pada masa pra-reformasi, tetapi juga meliputi standar pelayanan yang diharapkan. Yang kesembilan itu perubahan pada sistem pencatatan, yaitu dengan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dan bukan pembukuan sebagaimana dilaksanakan selama masa pra-reformasi. Ketiga itu penganggaran di era pasca reformasi lanjutan, tahun 2004 sampai sekarang. Periode ini merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya, yaitu melanjutkan reformasi pengelolaan keuangan negara atau daerah. Beberapa perubahan mendasar yang terjadi pada periode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikenalkan kembali bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Yang kedua, pengelompokan belanja diganti menjadi yang pertama itu belanja langsung, yang kedua belanja tidak langsung yang dikaitkan dengan keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan program dan kegiatan. Yang ketiga, diterapkannya konsep multi-term expenditure framework atau MTEF. Yang keempat, perlunya penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah yang mensyaratkan adanya standar akuntansi pemerintahan dan prosedur akuntansi keuangan daerah untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Yang kelima itu konsekuensi dari diterbitkannya PP nomor 24 tahun 2005 dan PP nomor 58 tahun 2005 adalah pengelolaan keuangan daerah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi atas proses pengelolaan keuangan daerah dan tanggung jawab pengelolanya yang telah didelegasikan dari kepala daerah ke masing-masing kepala SKPD. Oleh karena itu, SKPD menjadi entitas akuntansi yang harus melaksanakan akuntansi sebagai bagian dari entitas pelaporan. Selanjutnya itu agenda di masa mendatang.
Penerapan akuntansi berbasis akrual seharusnya sudah diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia selambat-lambatnya pada tahun 2008. Namun, pada tahun 2010 KSAP baru menerbitkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan berganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 perihal standar akuntansi pemerintahan. Pertemuan 8 yaitu membahas tentang sekilas manajemen strategi dan implementasi strategi pemerintah. Definisi manajemen strategi. Manajemen strategi sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu dari kata manajemen dan strategi. Manajemen merupakan serangkaian yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penganggaran. Sementara strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa yang akan datang. Manajemen strategi dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak yang diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Ada beberapa unsur yang terdapat di dalam manajemen, di antaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan. Konsep manajemen strategi sektor publik. Organisasi sektor publik beroperasi pada kondisi ketidakpastian lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan organisasi sektor private. Oleh karena itu, penerapan manajemen sektor private pada sektor publik perlu berhati-hati dan harus memperhatikan konteks organisasional. Perbedaan konteks organisasional menyebabkan perbedaan karakteristik, lingkungan, dan kepatuhan terhadap perundangan yang berlaku. Ada 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi sektor publik. Yang pertama adalah pasar, pengaruh politik, kendala, dan yang dihadapi. Proses pengendalian manajemen sektor publik dapat dilakukan melalui komunikasi formal dan informal. Komunikasi informal diantaranya adalah komunikasi langsung, pertemuan informal, dan diskusi. Sementara komunikasi formal terdiri atas aktivitas formal organisasi yang bisa meliputi pertama adalah perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak di dalam proses penentuan visi, misi, arah, dan kebijakan serta strategi organisasi. Lalu ada beberapa komponen dasar proses perumusan strategi, di antaranya adalah misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif dan memberikan kerangka pengembangan strategi serta target yang akan dicapai. Ada analisis atau scanning lingkungan, terdiri atas pengidentifikasi dan pengukuran faktor-faktor eksternal yang sedang dan yang akan terjadi, faktor internal dan audit, sumber daya yang mengevaluasi dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategi, perumusan, evaluasi dan pemilihan strategi, implementasi dan pengendalian rencana strategi. Selanjutnya ada perencanaan strategi. Perencanaan strategi di sini adalah proses penentuan program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Manfaat perencanaan strategi diantaranya adalah sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif, sarana memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang diterapkan, sarana untuk memfasilitasi dilakukan sumber daya yang optimal, kerangka pelaksanaan tindakan jangka pendek, sarana manajemen untuk memahami strategi organisasi secara lebih jelas, dan alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Selanjutnya ada penganggaran. Di tahap penganggaran merupakan tahap yang dominan dalam proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses penganggaran di organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan penganggaran di sektor swasta. Perbedaan terutama terletak pada pengaruh politik pada proses penganggaran. Yang keempat ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan tahap akhir dalam proses pengendalian manajemen yang merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Bentuk-bentuk penghargaan reward dapat berupa yang pertama finansial, kenaikan gaji, bonus, dan tunjangan. Non-financial berupa psychological reward dan social reward. Yang ketiga ada mekanisme sanksi dan hukuman diperlukan dalam keadaan tertentu, tetapi orientasi penilaian kinerja hendaknya lebih diarahkan pada reward oriented. Selanjutnya ada implementasi strategi dalam organisasi sektor publik. Tidak dapat dipisahkan dari manajemen strategi. Proses manajemen strategi dalam organisasi perusahaan meliputi beberapa diantaranya. Yang pertama menetapkan arah dan misi organisasi, lalu memahami lingkungan internal dan eksternal,
memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi, dan mengevaluasi dan mengawasi strategi. Selanjutnya ada tantangan manajemen strategi sektor publik di masa depan. Tantangan di masa depan dapat diketahui jika kelemahan terhadap implementasi manajemen strategi pada organisasi sektor publik bisa diidentifikasi. Kelemahan yang ada selama ini terutama di pemerintah daerah adalah lemahnya kualitas perencanaan anggaran daerah. Lalu masih rendahnya kualitas SDM yang ada dalam organisasi pemerintah serta adanya kelemahan kesadaran pentingnya pengelolaan database yang memadai terutama pada pemerintah daerah mengakibatkan memperburuk kondisi lemahnya kualitas perencanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun ASB untuk membantu memperbaiki kualitas perencanaan anggaran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan dan pembinaan serta sosialisasi kepada aparatur pemerintah dan masyarakat.